Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Febrianti dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 13 Jakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat gear di aplikasi C4D. Saya akan membuat dua gear atau gear yang berpasangan. Cara pertamanya yaitu kita insert cube. Lalu cube ini kita buat memanjang seperti balok. Kita kira-kira ukurannya ya kurang lebih segini. Karena kita akan membuat dua, kita copy cube yang ini lalu kita letakkan di lembar kerja baru agar tidak ribet. Nah, lalu cube ini kita akan poligon karena kita akan kecilkan bagian Z-nya. Kita klik cube lalu poligon. Kita gunakan yang garis untuk menselect garis Z-nya. Kita lihat dari view top. Dari view top, jangan lupa kita ganti menjadi rectangle selection. Kita uncheck only select visible elements-nya, lalu kita select bagian Z-nya. Setelah bagian Z-nya terselect, kita mau merampingkan dengan menggunakan scale tool. Kita kecilkan seperti ini. Nah, kita lihat apakah sudah pas. Ya, ini sudah pas. Lalu setelah langkah selanjutnya yaitu kita akan menginsert array. Kita klik array, lalu cube-nya ini kita masukkan ke array. Nah, akan terlihat seperti ini. Karena ini letaknya masih agak berjauhan, kita atur radiusnya agar semua cube yang sudah di array tadi bersinggungan. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Lalu, setelah semuanya bersinggungan, kita akan menginsert objek tube untuk bagian atasnya. Insert objek tube. Lalu kita atur ukurannya. Sesuaikan tinggi tube dengan tinggi gear. Nah, ini sudah sesuai. Lalu, kita akan menginsert objek spare untuk kita letakkan di dalam tube. Kita klik spare, kita atur ukurannya sesuai dengan gear juga. Ya, kurang lebih segini. Lalu spare-nya ini kita array juga. Kita insert array, lalu masukkan objek spare ke array 1. Nah, ini udah, lalu kita kecilkan radiusnya.
ini sudah bersinggungan. Coba kita lihat apakah ukuran sfera masih agak kekecilan. Nah, jika semua sphere sudah bersinggungan di dalam lingkaran, di dalam tube maksudnya, lalu kita akan menginsert objek tube untuk bagian tengahnya. Kita insert objek tube. Kita kecilkan ukurannya menggunakan scale tool. Lalu kita lebarkan inner radiusnya kurang lebih seperti ini. Ini harus diatur agar benar-benar menyinggung dengan spare-nya. Kita besarkan sedikit lagi agar menyinggung. Nah, ini sudah jadi gear yang pertama. Lalu jangan lupa kita group. Kita klik kanan, group objects, kita beri nama gear 1. Nah, untuk membuat gear yang kedua atau gear pasangannya, kita ambil tadi cube yang sudah kita copy, kita pastekan ke lembar kerja kita. Kita paste. Lalu kita atur. Kita atur ukurannya. Kita putar agar mendekati agar masuk ke dalam gear yang pertama. Nah, sesudah masuk seperti ini, coba kita lihat apakah dia benar-benar masuk. Nah, sudah. Lalu kita akan melakukan langkah yang kita lakukan di gear pertama tadi. Kita klik cube, polygon, lalu kita gunakan yang garis untuk menselect permukaan Z-nya. Kita klik rectangle selection, kita matikan only select visible elements-nya. Lalu kita select dari bagian top. Nah, setelah ini kita rampingkan bagian depannya menggunakan scale tool. Kita masukkan. Kita rapikan agar cube ini benar-benar masuk. Kurang kecil berarti kita akan kecilkan lagi. Maaf salah. Kita select dulu bagian depannya menggunakan rectangle. Nah,
Kita lihat dari jendela top, ini ukurannya sudah pas. Lalu langkah selanjutnya, kita akan menginsert array. Kita klik yang ini, kita masukkan array. Kita masukkan cube-nya ke array. Kita masukkan cube ke array. Nah, kita lihat arraynya ini masih dempet. Kita perbesar radiusnya agar semuanya saling bersinggungan. Nah, sesudah bersinggungan, kita pindahkan cube yang sudah di array ini agar posisinya berpasangan dengan gear yang pertama. Maaf. Nah, sesudah posisinya bersinggungan antara kedua gear, untuk memudahkan kita bisa mengcopy material untuk di atasnya dari gear yang pertama. Salah. Kita copy tube spare. Kita copy lalu kita paste dan kita pindahkan posisinya ke gear 2. Karena gear 2 ukurannya lebih kecil, jadi supaya materialnya muat, kita hanya perlu menggunakan scale tool. Nah, sesudah gear 2-nya jadi, sudah lengkap, mari kita grup. Klik kanan, group objects, kita rename dengan nama gear 2. Nah, lalu langkah selanjutnya yang terakhir itu kita akan memberi material pada gear pertama. Kita gunakan material Danel karena agar tampak seperti besi. Kita beri warna sesuka hati. Saya mau beri warna ungu. Kita apply. Kalau mau warnanya beda-beda juga boleh. Misalnya untuk cube-nya saya akan beri warna ungu. Lalu untuk tube-nya saya akan beri warna pink. Lalu untuk spare-nya saya akan beri warna berbeda lagi, yaitu kuning. Dan untuk tube-nya saya akan beri warna turquoise. Nah, seperti itu, udah tampak. Ini hanya contoh saja ya. Nah, untuk gear 2 saya hanya akan memberikan material satu warna. Kalau teman-teman mau mengganti materialnya
dengan warna lain atau dengan tekstur lain itu bisa, boleh-boleh aja. Saya akan memberi warna merah. Nah, merah. Kita apply. Tapi ini kurang enak dilihatnya, jadi saya akan memberikan warna tubnya dengan warna hitam, kombinasi merah dan hitam. Lalu untuk tub yang ini juga. Nah, sudah. Lalu kita bisa kasih material tambahan berupa floor. Kalau mau tidak ribet, biar dipindahin posisinya itu lebih mudah, kita grup aja gear 1 dan gear 2. Gear 1 dan di gear 2 kita grup objek, kita ganti nama sepasang gear. Ini kita pindahkan. Nah, untuk floornya saya akan memberi tekstur. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk tekstur lantainya. Saya akan beri tekstur keramik. Kita apply. Jangan lupa supaya gearnya itu lebih bagus, kita tambahkan light. Coba kita lihat, kurang terang. Berarti kita naikkan lagi posisi lightnya. Nah, udah bagus kan? Jangan lupa kalau misalnya kita mau kasih shadow, nah sudah jadi gearnya. Lalu selangkah selanjutnya kita akan merender. Klik icon ini, render setting, render engine-nya full render, outputnya screen-nya kita gunakan yang standar yaitu 640 x 480. Lalu kalau ininya kita ganti HDTV, save, kita save di folder proyeksi 4D. Kita buat folder baru, tutorial gear. Save dengan nama project gear. Lalu formatnya kita ganti menjadi JPG. Nah, kalau udah kita close, kita klik yang ini sekali, maka gambar akan jadi deh. Maaf, ini agak geser sedikit. Nah, kita render setting, kita klik yes. Sudah jadi deh gearnya. Nah, jangan lupa untuk menyimpan project. Bila suatu saat teman-teman ingin mengedit, jadi lebih mudah, tinggal membuka projectnya saja. Kita beri nama gear. Oke, kita close.
Nah, terima kasih sudah menyaksikan tutorial Gear C4D dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.